Kembali lagi di acara Soultivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Kalau tadi kita bicara soal tantangan, kira-kira ada nggak sih Pak Iriana wilayah yang masyarakatnya masih belum bisa peduli terhadap sungai, dan kira-kira tuh apa sih penyebab utamanya Pak? Ya kalau masih ada yang tidak peduli pasti ada gitu kan. Buktinya kan pencemaran atau membuang sungai sampah ke sungai masih berlangsung juga kan, berarti ya masih ada yang Ya. kurang peduli atau bahkan memang tidak sadar gitu kan, pengen mudahnya saja gitu kan. Nah itu kalau dikatakan penyebabnya ya secara umum adalah kurang sadar gitu kan akan pentingnya menjaga kualitas sungai sebagai sumber kehidupan tadi ya. Nah itu kemudian juga kekurang sadaran mereka itu juga kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor. Ya pertama misalnya tempat pembuangan sampahnya di mana, Ya, nah, fasilitas ya. fasilitas gitu ya. Ya. Nah itu kemudian sampahnya kalau harus dikelola, apakah dia paham mengelola sampahnya gitu kan. Nah itu kalaupun memang ada komunitas atau institusi yang bergerak gitu kan untuk mendaur ulang sampah, apakah dia itu ini enggak gitu kan, tahu nggak gitu, terlibat nggak di sana gitu kan. Kemudian untuk misalnya limbah dari kotoran kan dengan padatnya pemukiman kan masyarakat itu semakin sempit lahannya gitu ya, sehingga lahan untuk membuat semacam safety tank juga bagi masyarakat tertentu kan sudah tidak ada lagi lahannya gitu kan. Nah, ini jadi masalah tuh, akhirnya kemana aja yang penting terbuang gitu kan. Nah itu terus ada lagi misalnya kan sekarang ini sampah harus bayar gitu kan. Oh iya, Iya. bener. Masyarakat itu banyak yang tidak senang dipungut itu. Jadi itu faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap masih kurang sadarnya gitu kan masyarakat. Tapi menurut saya tuh jangan saling menyalahkan sekarang itu ya. Justru saling membantu untuk menyelesaikan atau mencari solusi secara bersama. Bukan hanya pemerintah saja atau bukan hanya LSM saja gitu. Masyarakat juga harus terlibat gitu di dalam penanganan ini. Oke. Jadi jadikan dia itu subjek gitu kan. Nah, itu. Oke, kita kembali kepada Pak Cipta dulu. Jika kita bicara soal sungai nih Pak, yang tercemar, kebanyakan sungai tercemar limbah. Nah, limbah apa atau dari industri apa sih Pak yang paling banyak mencemari sungai-sungai di Indonesia, terutama Sungai Citarum? Saya mungkin bisa bicara Citarum dulu ya. Kalau Indonesia itu beda karakter dari semua gitu ya. Tapi yang saya pelajari, yang saya lakukan itu kan Citarum. Jadi saya mending ngobrol dulu tentang Citarum nih. Jadi dari hulu sampai hilir, Citarum itu sudah tercemar nih. Nah di hulu itu pencemarannya ada yang dari limbah pertanian, limbah kotoran hewan ya seperti itu, terus sampai ke limbah rumah tangga itu terus. Nah baru di sekitar daerah Majalaya lah. Majalaya itu ada industri-industri tekstil seperti itu, dan itu tercemar terus sampai ke daerah sebelum bendungan Waduk Cirata ya. Saguling. Nah setelah itu masih tekstil banyak dan lain-lain lah, pokoknya industri itu sehingga mengeluarkan limbah cair. Nah dari situ itu masuk semua, itu udah tercemar berat tuh dengan limbah cair itu, sehingga itu si ikan-ikan aja mati di situ waktu itu. Terus sampai ke bendungan tadi sempat dibilang oleh Pak Iriana ya, bahwa di Saguling, di Waduk Saguling, Cirata itu kan asalnya perikanan tuh, daerah perikanan. Nah sekarang di situ tercemar berat dan ikannya sempat kemarin mati semua.
Jadi kalau saya lihat yang paling berat itu memang pencemaran dari pabrik. Tapi itu setelah sekarang dengan program Citarum Harum ini sudah mulai ada tindakan-tindakan waktu kemarin betul oleh TNI. Nah, tindakan-tindakan untuk pencemaran itu sehingga sekarang membaik. Kualitasnya membaik, tidak seberat dulu lah seperti itu. Tapi itu baru masalah limbah, belum masalah kayak tadi kan disebutkan juga bahwa Unpad sempat disalahkan ya, Mbak kalau menjadi sumber banjir ya kalau nggak salah di daerah Cipacing sana ya, di daerah itu. Nah, padahal sebetulnya banyak permasalahan di hulu sungai itu adalah hutan yang semakin habis atau tanah apa namanya tanah yang kritis, lahan kritis. Nah itu dari situlah sehingga resapan air itu berkurang dan menjadi air limpasan sehingga menjadi lebih cepat, lebih banyak dan akhirnya menjadi banjir. Dan yang disalahkan salah satunya adalah Unpad. Karena pembangunan. Nah makanya kita ada usaha juga untuk menampung itu kan kita kemarin membuat embung ya. Di Unpad itu ada embung yang dibuat salah satunya adalah untuk menampung itu. Jadi tidak langsung ke sungai dan membanjiri masyarakat, tapi ditampung dulu di situ dan bisa dijadikan dikontrol lah istilahnya seperti itu. Tapi di sini juga kita masih melihat yang paling sekarang nih ya, yang belum teratasi adalah limbah rumah tangga. Karena di situ kita juga sanitasinya belum bagus, terus tadi fasilitas umum terkait dengan tempat sampahnya juga belum beres gitu kan. Terus ada regulasi juga yang mengatakan zero waste, tapi sekarang zero waste itu kan harusnya tidak keluar dari desa ya, sampah itu ya Pak Iri ya. Tapi sekarang ternyata itu akan bertumpang tindih dengan adanya pengelolaan di mana harus adanya TPS, TPA. Nah, sementara ada alat baru insenerator itu harus adanya di mana, dan itu semua harus ada keharmonisan antar kebijakan untuk peraturan, mungkin seperti itu. Dan itu hanya bisa diselesaikan, jadi kasus ini semua di Citarum itu hanya bisa diselesaikan dengan pentahelix. Tahu pentahelix kan? ABGCM ya. Akademi, D-nya bisnis, C-nya adalah komunitas, G-nya adalah government. Nah itu yang harus ABGC, ABG government, community sama media. Oke, Pak Iriana, untuk studi komunikasinya nih Pak, ada nggak sih Pak cara-cara tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar semakin melek tentang lingkungan sungai? Ya, tentunya yang dilakukan oleh Prodi kan fungsi Komling itu adalah ada fungsi pragmatis dan konstitutif gitu kan. Pragmatis itu berkaitan dengan upaya bagaimana pesan-pesan lingkungan itu disebarluaskan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi konstitutifnya bagaimana masyarakat itu sadar ya. Dan paham tentang lingkungan khususnya sungai. Apakah sungai itu menjadi sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sana komunikasi itu masuk gitu kan. Nah, itu. Nah, tentunya dari berbagai kajian yang dilakukan oleh Pustikomling, pertama adalah melakukan analisis situasi. Situasi lingkungan khususnya sungai khususnya di wilayah kampus atau bahkan di sungai-sungai di sekitar Jawa Barat, lebih khususnya lagi Citarum itu seperti apa sih situasinya? Karena kan kalau lingkungan itu existing lingkungan itu ada 3, lingkungannya itu sendiri, faktor sosial ekonomi dan budaya. Nah itu yang menjadi kajian analisis situasinya. Lalu setelah itu analisis organisasinya. Apa yang bisa dilakukan oleh lembaga gitu kan. Nah, itu.
ya di sini berlaku analisis SWOT itu ya. Ya. Nah, sanggup nggak dari berdasarkan hasil analisis SWOT itu untuk ikut berpartisipasi di dalam tanda petik membangun sungai menjadi lebih berkualitas lagi. Lalu ada analisis publik. Baik. Siapa mereka itu gitu. Nah, tentunya ketika menganalisis publik yang harus dipahami gitu kan, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan, dan apa yang dilakukan publik selama ini, khususnya terhadap sungai. Nanti itu semua akhirnya dari data itu dibuatlah perencanaan sesuai dengan analisis tadi gitu kan. Nah itu. Jadi kajian-kajiannya seperti itu. Jadi tidak asal langsung bikin gitu kan. Kemudian tadi melakukan aksi komunikasi. Ya dengan kampanye-kampanye baik melalui media konvensional maupun media sosial, lalu pelatihan-pelatihan ya. Kemudian setelah itu aksi lingkungannya, ya ikut ke lapangan gitu, ikut membersihkan sampah, ikut menjadikan limbah itu supaya bermanfaat. Misalnya limbah dari minyak goreng bekas itu bisa dijadikan sabun gitu. Itu Ibu Titin tuh ya. Salah satu pelatihnya itu. Nah, seperti itu ya yang dilakukan oleh Pusdikomling itu. Wah, semakin intens saja nih obrolan kita. Namun, obrolan ini harus kita jeda dulu karena kita harus pergi dan jeda berikut sini.